selamat pagi kakak kelas 6 semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Vina. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nah, walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Kakak kelas 6, tahukah kalian siapa penemu bola lampu pijar? Nah, bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Mari kita pelajari hari ini. Kita baca teks berikut ini. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, kakak kelas 6 sekarang isilah bagian berikut ini ya, berdasarkan teks yang telah kalian baca tadi. Kakak kelas 6, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal pada malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Siti dan adiknya mendapat lampu belajar dari ayahnya sebagai hadiah agar mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan setelah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai sekarang lampu belajar Siti masih bisa digunakan dengan baik. Nah, tetapi milik adiknya sudah rusak karena sering tidak dimatikan dan banyak kotoran yang menempel karena banyak dibersihkan. Padahal ayah sudah berpesan kepada Siti dan adiknya agar merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak dan barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikut ini. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Ya, benar, ia dapat menggunakan lampu untuk belajar. Yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adiknya? Ya, sama, dia berhak menggunakan lampu untuk belajar. Yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan bertanggung jawab? Ya, benar sekali. Kemudian yang keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan bertanggung jawab? Belum, karena adik Siti tidak merawat lampunya dengan baik. Dan kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan bertanggung jawab? Manfaatnya adalah membuat barang-barang yang kita miliki dapat digunakan dalam waktu yang lama atau awet. Sekarang isilah tabel berikut ini.
Amatilah benda-benda yang menjadi hakmu, benda-benda yang kalian miliki. Apakah kalian telah menggunakan dengan tanggung jawab? Misalnya, barang milik kalian adalah sandal, sepatu, tas, mainan, sepeda, dan lainnya. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan yang lainnya. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, kemudian menyimpannya setelah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab kita. Ketika kita bertanggung jawab, barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama atau lebih awet. Berikut ini adalah penggunaan hak yang bertanggung jawab di rumah. Yang pertama, bermain, kemudian merapikannya kembali. Jadi mainan tidak berserakan ya. Kemudian yang kedua, menonton televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam, agar mata tidak rusak dan agar tidak bangun kesiangan. Ketiga, makan makanan sehat dan bergizi, lalu piringnya harus kita cuci sendiri. Nah, hal ini tujuannya agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Penggunaan hak yang bertanggung jawab di sekolah, contohnya mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Yang ketiga, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Penggunaan hak yang bertanggung jawab di masyarakat, contohnya bermain di taman tanpa merusak tanaman dan fasilitas yang ada di taman. 2. Bermain sepeda dengan hati-hati, tidak ngebut dan tidak bermain sepeda di jalan raya ya, karena itu sangat berbahaya. Nah, kakak kelas 6, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi dan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.